pendekatan interdisipliner dalam studi Islam di era 5.0. Assalamualaikum teman-teman, aku Nes dari KPI, dan hari ini kita bakal bahas cara berpikir yang ngajak kita melihat Islam dan ilmu pengetahuan bukan sebagai dua dunia yang bertabrakan, tetapi dua jalan yang bisa berjalan beriringan. Dalam sejarahnya, studi Islam sering banget dipisahkan dari ilmu pengetahuan lain. Kayak ada tembok antara agama dan sains. Padahal kalau kita lihat ke belakang, justru masa kejayaan Islam lahir saat keduanya bersatu. Bayangin aja, Ibnu Sina itu bukan cuma ahli filsafat, tapi juga sebagai dokter. Dan Al-Khawarizmi bukan cuma ilmuwan, tapi juga orang yang beriman dan berpikir spiritual. Nah, inilah yang sekarang disebut sebagai pendekatan interdisipliner. Pendekatan yang menggabungkan antara cabang ilmu untuk memahami Islam secara lebih utuh dan realistis. Menurut Muhammad Amin Abdullah, pendekatan ini adalah dialog antara wahyu dan realitas, antara teks dan konteks, antara iman dan penelitian ilmiah. Dengan cara ini, Islam nggak lagi dipahami cuma sebagai ajaran yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai sistem nilai yang bisa menutupi perkembangan ilmu, budaya, dan teknologi modern. Sekarang, di mana pendekatan ini relevan buat kita, generasi digital? Contohnya gampang banget nih, ketika orang bahas soal AI dan etika. Biasanya orang bakal bahas tentang algoritma, data, dan inovasi. Tapi dari kacamata studi Islam, kita bisa nanya hal yang lebih dalam. Apakah teknologi ini masih berpihak pada kemanusiaan? Apakah dia masih membawa maslahat, bukan mudarat? Pendekatan interdisipliner ngajak kita mikir kayak bukan cuma soal bisa atau enggaknya suatu dilakukan, tetapi seberapa baik sesuatu itu dilakukan dengan nilai-nilai Islam. Dalam dunia dakwah digital, pendekatan ini sangat penting banget. Kalau kita cuma pakai dalil tanpa paham psikologi dan komunikasi publik, pesan dakwah bisa terasa kaku dan nggak nyentuh. Tetapi kalau kita kombinasikan pemahaman agama dengan ilmu komunikasi dan sosiologi, dakwah jadi lebih humanis, lebih empatik, dan lebih nyampe ke hati audiens. Kalau dibandingin sama pendekatan tunggal yang cuma pakai satu sudut pandang, pendekatan interdisipliner jauh lebih terbuka dan adaptif. Pendekatan tunggal biasanya cuma putar teks dan hukum, sedangkan interdisipliner menghubungkan antara logika agama dengan sains dan pengalaman sosial. Dengan cara ini, Islam bisa hadir cuma sebagai sumber hukum dan norma, tapi juga inspirasi buat kemajuan ilmu pengetahuan dan manusia. Abu Dinata bilang, pendekatan ini adalah jembatan antara tiga hal penting dalam studi Islam. Yang pertama, adrah al-nas, tradisi teks. Yang kedua, adrah al-ilm, tradisi ilmu. Dan yang ketiga adalah adrah al-falsafah, tradisi pemikiran. Artinya, Islam bukan cuma ngajarin kita apa yang benar, tapi juga gimana keberadaan itu bisa ditetapkan secara bijak di tengah kehidupan modern. Sebagai mahasiswa KPI, kita hidup di tengah pertemuan antara agama, ilmu, dan media. Tantangan kita hari ini bukan cuma paham dalil, tapi juga bisa menjembatani nilai Islam dengan realitas zaman. Pendekatan interdisipliner ngajarin kita suatu hal penting, bahwa beragama itu bukan menolak modernitas, tapi mengaitkannya. Teknologi boleh canggih, tetapi tetap harus punya akhlak. Sains boleh maju, tetapi harus berlandaskan nilai kemanusiaan. Dan Islam selalu punya tempat di tengah perubahan, karena pada akhirnya kemajuan tanpa etika hanyalah menciptakan kebingungan. Kemajuan yang disinari nilai-nilai Islam akan melahirkan peradaban yang bermartabat. Dan ya, itu adalah